Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfi Indria Pratiwi dari Prodi D3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai konsep pemasaran. Sebelum memasuki ke poin-poinnya, kalian tahu nggak sih apa itu pemasaran? Menurut paradigma lama, pemasaran hanya concern pada penjualan saja. Namun muncul paradigma baru bahwa pemasaran tidak hanya mengacu pada penjualan, tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Di dalam konsep pemasaran terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas. Apabila memiliki keinginan dan didukung dengan adanya kemampuan untuk memenuhi, maka akan terjadi suatu permintaan. Poin yang kedua yaitu mengenai permintaan produk farmasi. Permintaan untuk produk farmasi adalah derivat dari permintaan kesehatan. Di dalam banyak hal, permintaan kesehatan dan permintaan produk farmasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Penentu utama permintaan obat etikal adalah dokter, karena dokter yang menentukan jenis obat, dosis, dan jangka waktu pemakaian obat. Namun, seiring perkembangannya, pemerintah menekan harga obat melalui sistem asuransi. Dari sini, dokter bukan lagi sebagai penentu utama, sehingga apoteker berperan sebagai faktor penentu permintaan obat melalui konseling. Poin yang ketiga yaitu mengenai produk. Bentuk produk di sini ada dua, yaitu produk berupa fisik dan juga produk berupa jasa. Sebagai contoh, kita membeli skincare di klinik kecantikan. Produk berupa fisiknya yaitu skincare itu sendiri, seperti krim pagi, krim malam, serum, dan sebagainya. Sedangkan produk berupa jasa bisa berupa layanan konsultasi dengan dokter mengenai masalah kulit yang dikeluhkan, informasi cara penyimpanan dan pemakaian produk skincare tersebut, ataupun informasi lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai value dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sangat berkaitan dengan value atau nilai dari suatu produk. Nilai di sini meliputi safety atau keamanan, efficacy atau kemanjuran, dan juga quality atau kualitas. Dapat kita ambil contoh dari pembahasan produk sebelumnya. Apabila kita membeli produk skincare dan memenuhi nilai yang kita harapkan, bahwa dengan memakai skincare tersebut kita berhasil menjadi cantik, kita berhasil menjadi glow up, maka kita sebagai konsumen pun akan merasa puas. Pada pembahasan di poin yang terakhir yaitu mengenai pertukaran, transaksi, dan relationship. Inti dari konsep pemasaran yaitu pertukaran. Pertukaran adalah proses antara penjual dan pembeli yang mengarah pada suatu persetujuan. Apabila persetujuan tercapai, maka terjadilah transaksi. Transaksi adalah pertukaran nilai antara pihak penjual dan juga pembeli. Untuk kelancaran dalam transaksi, maka perlu adanya hubungan atau relationship yang baik antara kedua belah pihak. Relationship inilah yang harus dijaga agar bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi itu tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai konsep pemasaran. Buat teman-teman semua yang mungkin punya pendapat lain atau ingin menambahi atau apapun itu, bisa banget tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Jadi biar kita sama-sama berdiskusi dan saling belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan see you!